Sekarang ini adalah event nasional perayaan 17 Agustus 2024 yang ke-79. Gimana ini persiapannya ini Ya, oke, baik. Jadi untuk kesiapan kami dalam rangka menghadapi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 ya sekarang ya. Jadi kami dari Badan Kesbangpol dari bulan Maret ya, dari bulan Maret itu kami sudah mempersiapkan seleksi untuk calon paskibraka Kabupaten tahun 2024 ini, dan pada tanggal 29 April itu kami sudah mendapat hasil dari seleksi yang telah dilaksanakan. Itu ditandai dengan keluarnya SK Bupati Konsernya nomor 400.5/306 tahun 2024 tentang panitia seleksi tim kesehatan peserta pelatihan paskibraka Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Jadi peserta-peserta diklat yang kami rekrut itu dari seluruh SMA negeri, madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta, dan SMK negeri ini se-Kabupaten Konawe Selatan. Ya, bahkan sampai di yang terjauh, Kecamatan Launti. Alhamdulillah di Kecamatan Launti yang masuk dalam seleksi ini artinya lolos dalam seleksi itu sebanyak 3 orang. Jadi luar biasa untuk tahun ini ya. Full seleksi. Full seleksi. Jadi seleksi ini kita lakukan mulai dari tahap seleksi ke sekolah, kemudian kita masuk di tes psikologi. Tahun ini beda dari seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini seleksinya itu online. Tahun ini. Jadi meliputi seleksi psikotes, kemudian wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, kemudian masuk tes kesehatan, samapta, wawancara. Jadi dalam wawancara itu ada sekitar 3 yang kami tanya. Itu pertama itu masalah minat mereka, kemudian bakat, dan penelusuran riwayat sosial media. Jejak digital itu kami telusuri semua. Ada. Ya dalam tahun ini memang saya katakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk perekrutan calon paskibraka ini. Jadi saya yakin adik-adik kita atau anak-anak kita yang terpilih menjadi calon paskibraka di Kabupaten Selatan, saya yakin punya intelijensi yang bagus. Pastikan insya Allah sudah. Saya katakan 80-90% saya terbaik semuanya kita. Termasuk tes narkoba barangkali? Untuk tes narkoba mungkin ini belum kita laksanakan ya, karena sesuai juga dengan peraturan BPIP ya. Kami sudah punya peraturan BPIP ini. Ini kurang lebih hampir 200 halaman ya. Itu di situ untuk tes narkoba kayaknya belum. Kan saya rasa anak-anak itu kelihatan. Kalau memang kalau nanti diporsikan untuk kedepannya untuk kita bisa tes narkoba, kenapa tidak kita laksanakan itu. Yang penting anggaran kita siapkan. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Kawan, kita sahabat ini kita sudah bersama-sama dengan teman-teman jurnalis, ada ketua PWI Kabupaten Konawe Selatan dan pengurusnya ya, yang masing-masing adalah awak media. Training centernya mulai kapan ini pasukan Lepas bendera pusaka untuk 17 Agustus 2024 di khususnya di Konawe Selatan, dan tempatnya di mana? Oke, baik. Jadi untuk tempat pusat pendidikan dan pelatihan ini untuk Kabupaten Konawe Selatan itu selama 15 hari ya. Selama 15 hari yang akan kita laksanakan mulai di tanggal 2 Agustus sampai dengan berakhir itu 18 Agustus. Selesai penaikan dan penurunan bendera. Nah itu. Untuk tempat pelaksanaannya kita akan pusatkan di Balai Latihan Kerja di Punggaluku sana. Karena di sana sudah kami siapkan asrama. Jadi ada beberapa item yang kami siapkan sana, termasuk asrama, kemudian lapangan tempat latihan dan ruang belajar. Terus yang mendampingi
pasukan pengibar bendera pusaka ini yang dilatih apakah dari unsur TNI atau unsur Polri? Ya, untuk di tahun 2024 ini yang menjadi pelatih pada pusat pelatihan Paskibraka ini dari TNI. TNI. Iya, dari TNI untuk tahun ini. Maksudnya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Darat. Iya. Ya, kalau jumlah peserta Paski yang direkrut dan dilatih untuk persiapan 17 Agustus 2024 jumlahnya berapa? Iya, baik. Kalau untuk total keseluruhan peserta diklat ini sebanyak 75 orang ya. 75 orang terdiri dari 36 putra dan 39 putri. Kita persiapkan. Yang harusnya kan 70, tetapi cadangan 5 ini tetap kita masukkan dalam pelatihan. Supaya pada saat ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, cadangan kami sudah siap untuk menggantikan pasukan. Di situ kan ada pasukan 8, ada pasukan berapa namanya? Iya. 17. Pasukan 45, pasukan 17 dan pasukan 8. Ya. Nah, itu ke semua masuk itu yang jumlahnya tadi itu. Masuk semuanya. Justru yang pemegang baki juga, termasuk 2 orang pemegang baki, penaikan bendera dan penurunan bendera. Kalau proses seleksi ini Pak Kesbang, kalau dari sekolah ini rata-rata diambil dari satu sekolah itu berapa orang? Atau ada yang sekolah yang terbanyak yang merekrut di situ? Oke, baik. Jadi proses seleksinya kita ambil ini secara random ya. Artinya tahap awal seleksi itu kita mencari di sekolah-sekolah yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya tahap awal seleksi itu kita mencari di sekolah-sekolah yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tingkat lanjutannya ya. Karena kalau saya tidak salah, waktu itu peserta seleksi yang sampai ke tingkat kabupaten itu kurang lebih 108 orang. Dan yang dinyatakan lolos setelah mengikuti tahapan-tahapan seleksi, seleksi juga online ya, ada seleksi online itu sekitar 75 orang. 75. Jadi ada beberapa yang masih belum memenuhi kriteria terutama yang juga tidak bisa kita lupakan masalah kriteria kesehatan. Jadi begini, kalau untuk seleksi paskibraka di sekolah-sekolah itu kami ada panitia dari Badan Kesbangpol ini sendiri dan Purna Paskibraka. Karena yang diseleksi di sekolah itu yang masuk dalam organisasi paski sekolah. Jadi anak-anak yang dinyatakan, adik-adik kita yang dinyatakan lolos nantinya ini bukan baru mau belajar baris berbaris, baru mau mengetahui hadap kiri hadap kanan, tetapi mereka sudah paham semuanya PBB. Tinggal mungkin pada saat pelatihan ini diajarkan formasi-formasi dan pembinaan-pembinaan lainnya, disiplin diri sendiri, disiplin kelompok, disiplin dalam asrama dan lain sebagainya. Kalau umur Pak, dari segi preseleksi itu apakah ada standar minimal umur untuk masuk paskibraka? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara umur, ini standarnya adalah sesuai dengan peraturan BPIP ya, peraturan BPIP yang ada sama kami nomor 3 ini. Peserta seleksi paskibraka itu diharapkan kelas 1 atau sekarang mungkin kelas 10 ya. Kelas 10. Ya, kelas 10. Jadi pada saat nanti perekrutan mereka masuk di kelas itu sudah kelas 2. Jadi seperti itu. Jadi diprioritaskan kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu. Kelas 1, kelas 2 aja. Ya. Tidak ada semacam ini harus ada perwakilan setiap kecamatan begitu. Ini tapi kan masalahnya kan full seleksi gitu. Siapa yang terbaik ini misalnya. Nah, ada kalanya kan juga kepala sekolah atau orang tua, kenapa tidak ada perwakilan ini dari desa saya misalnya, dari kecamatan ini misalnya. Itu gimana itu mengakomodir, menjawab itu, Pak? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah perwakilan, kayaknya kemarin yang lolos ini sudah terwakili semua dari seluruh SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Negeri itu saya kira sudah terwakilan semua masing-masing sekolah dan artinya ini bukan kita sengaja, tetapi memang kesiapan mereka dalam mengikuti tes ini. Dan saya katakan mereka ini termasuk hebat-hebat semuanya ini. Terakhir Pak, termasuk tinggi badan ya, postur semuanya ini
di atas rata-rata 165 ke atas. 165 ke atas ya rata-rata Iya, iya. ya. Terakhir pendaftar berapa banyak Pak yang 108. masuk? Ya, pendaftar tadi itu bukan pendaftar ya. Kalau pendaftar itu saya kira lebih dari 108. Lebih, iya. Karena kita masuk ke sekolah itu yang kita tampilkan, yang kami melihat itu yang masuk dalam organisasi paski sekolah. Pasti sekolah. Jadi ya. bukan 108. Maksud saya 108 itu yang kami cover Yang untuk kami mengikuti cover, oke. tes selanjutnya. Baik, ya. Tes selanjutnya. Maksudnya yang mendaftar ada berapa banyak dan di situ kan bisa dilihat ini seberapa besar sih peminat anak-anak kita, adik-adik kita ini yang mau berpaskibraka yang memiliki wawasan kebangsaan terhadap ini. Nah, itu yang di situ kan bisa dilihat Iya. bahwa besarnya pendaftar kemudian yang terseleksi adalah sekian. Iya. Itulah yang kemudian menjadi pilihan yang terseleksi itu. Tapi besaran pendaftar ini yang kemudian harus kita lirik sebagai potensi bahwa ternyata banyak juga peminatnya kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau setiap sekolah, setahu saya di setiap sekolah itu yang masuk dalam organisasi sekolah itu biasa dalam satu sekolah kurang lebih antara 50 sampai 60 orang yang masuk dalam organisasi sekolah, paski ya. sekolah. Jadi inilah setiap kami masuk di setiap sekolah, inilah yang kami seleksi. Jadi kami ambil yang terbaik dari semua yang baik, yang terbaik ini di sekolah. Seperti itu. Baik, ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silakan kalau mau ada, silakan teman-teman arahkan kamera. Tapi ini Pak, bahwa ini kan paskibraka, paskahnya ini, kemudian ada pasca itu, dari setelah ini. Apakah ada peran pemerintah dalam masalah paskahnya ini? Anak-anak ini ketika dididik mungkin rekomendasinya mau jadi TNI, mau jadi polisi atau mau jadi apa, atau kemudian dia berkeinginan untuk bekerja dan lainnya. Adakah pembinaan yang lain paskanya? Oke, makasih. Sebelum saya jawab mungkin saya minum dulu. Silakan. Kita nggak pingin. Namanya juga nyantai. Jadi baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Paskah jadi menjadi pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten ya. Iya. Saya sekarang berbicara tingkat kabupaten. Jadi Paskah setelah menjadi paskibraka kabupaten itu ada yang dikatakan purna paskibraka yang sekarang yang sesuai dengan aturan BPIP ini setelah ini mereka menjadi duta Pancasila. Duta Pancasila. Nah, inilah yang mungkin kami insya Allah upayakan menganggarkan ke depan karena memang di sini kami belum anggarkan untuk ke depannya. 2023 berarti belum ada anggaran. Belum ada anggaran yang kami anggarkan kemarin untuk ini. Insya Allah ke depan kami akan anggarkan setelah mereka menjadi purna paski itu menjadi duta Pancasila sesuai dengan aturan yang diberikan oleh BPIP ini. Kemudian kesempatan aturannya mereka, maksudnya memungkinkan atau mengharuskan? Mengharuskan untuk dibentuk duta Pancasila setelah menjadi purna paskibraka. Dan di situ ada nggak mengharuskan berapa anggaran kemampuan daerah atau bagaimana? Kalau masalah anggaran itu biasanya pusat memberikan kemampuan kepada daerah. Tergantung kemampuan. Kemampuan setiap daerah. Karena kemampuan daerah masing-masing daerah di Indonesia ini kan beda-beda semua. Iya. Baik. Lanjut. Ya lanjut. Jadi kemudian apa sih? Pasca paskibraka ini. Jadi untuk paskibraka ini anak-anak kita, adik-adik kita semuanya betul-betul dilatih masalah disiplin, kemudian masalah nilai-nilai kebangsaan, masalah cinta air, cinta tanah air, masalah persatuan dan kesatuan. Saya kira ini bekal yang sangat bagus buat mereka untuk ke depan seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ada rencana mau masuk TNI, mau jadi polisi atau dan lain sebagainya ya, atau sekolah-sekolah kedinasan yang mereka sudah punya basic disiplin yang mereka pelajari di paski ini. Walaupun mungkin kita katakan waktunya singkat ya, tidak terlalu panjang, tapi saya kira dengan adanya ini itu menambah wawasan mereka, menambahkan kedisiplinan mereka. Yang jelasnya yang kami harapkan itu pada saat mereka masuk dan setelah keluar itu tidak sama lagi waktu sebelum masuk dan setelah keluar dari ini. Jelasnya setelah mereka keluar dari pendidikan ini, artinya diklat ini ada perubahan. Jadi kalau memang ada keinginan untuk ini, saya kira juga kalau saya tidak salah ada nilai poin juga kalau kita berikan sertifikat buat mereka. Targetnya bahwa terkait dengan pekerjaan Bapak, tugas dan fungsinya Bapak di Kesbangpol, apa-apa yang mau dituntaskan kali ini? Sampai ini, oke. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara program kerja ini terlalu banyak ya program kerja saya, tetapi
Paling menonjol hal saya itu. akan saya fokus ya. Ya. Saya fokus untuk bagaimana bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan atau tupoksi Kesbangpol yang mungkin selama ini tidak dilaksanakan. Oh, iya. Ini tugas Kesbangpol ini sangat luas karena dia masuk dalam pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu luas sekali. Masalah budaya masuk di sini, masalah apalagi namanya forum-forum masuk semua di sini. Kemudian kita juga punya seperti Forkopimda. Forkopimda yang hubungannya kepada Kapolres, Dandim, dan Lanal, dan alhamdulillah kita di Kabupaten Konawe Selatan ini lengkap loh. Dan Lanal dan Lanut ada semuanya di sini. Jadi setidaknya maksudnya Pak Kadis bahwa berkaitan dengan keamanan, sisi sosial dan budaya, ada di situ namanya forum antara umat beragama kan berada di Kesbangpol. Ya. Kemudian ada juga partai-partai politik Iya, yang kemudian menjadi itu voksi yang kemudian bisa diperankan di dalamnya. Iya. Nah, adakah semacam target gagasan Bapak terhadap kelompok-kelompok tersebut? Oh, iya, baik. Bersama-sama membangun daerah gitu. Oke. Baik, kalau untuk kita berbicara masalah tupoksi Kesbangpol itu saya katakan tadi sangat luas ya. Juga tadi yang disinggung masalah partai politik juga ada di sini ya. Alhamdulillah partai politik juga di sini, pemerintah daerah juga menganggarkan untuk dana hibah ya untuk partai politik yang diberikan itu semuanya. Jadi ke depan artinya harapan kami juga bahwasanya bagaimana kita bisa mempersatukan ya semua elemen-elemen yang ada yang tergabung di dalam Kesbangpol ini sehingga pelaksanaan ya event besar ini untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini bisa berjalan artinya dengan aman dan tertib, artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Terpilihnya lagi ya, kembali bupati dan wakil bupati, yang baru. Ada keinginan untuk ngopi bareng barangkali dengan mereka, teman-teman yang organisasi parpol atau organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan? Kalau untuk parpol, kami memang sudah jadwal di sini. Kami ngopi-ngopi bareng sambil diskusi itu per triwulan. Per triwulan? Iya, untuk teman-teman dari parpol semuanya per triwulan ada di sini. Boleh diundang dong teman-teman wartawan kalau ya, jadi mungkin terima kasih. Ini saya katakan terima kasih kepada teman-teman pers yang mau berkunjung ke sini. Insya Allah nanti untuk kegiatan selanjutnya ada pertemuan dengan partai politik karena masih ada satu kali lagi untuk pertemuan ini nanti. Kami undang teman-teman pers untuk bisa ngopi bareng di sini, kita berdiskusi, artinya kita juga bisa menambah wawasan ya tentang partai politik yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini. Kemudian juga kalau untuk FKUB juga itu kami juga punya forum, punya forum di FKUB itu yang kegiatannya juga itu kita laksanakan per triwulan juga. Per triwulan FKUB ini. Nah, jadi insya Allah nanti kayaknya bagus nanti saya buatkan satu pertemuan ini, kalau bisa ajak ngopi bareng, ajak ngopi bareng semuanya, kita diskusi dengan pers. Nah, saya kira begitu. Oke, makasih banyak Pak sudah berdiskusi bersama kami teman-teman wartawan dan masih direkord. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Anda berhak memberikan komentar karena kami hanya bisa memberikan sajian seperti ini berkaitan dengan penilaian, kemudian ide dan gagasan Anda. Silakan tuliskan di kolom komentar. Yang penting tidak mengujar kebencian. Itu yang terpenting karena di media sosial hal yang sedemikian itu akan melanggar undang-undang dan undang-undangnya adalah undang-undang ITE. Terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.